Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada hari ini. Kiranya kasih dan damai dan sukacita dari Kristus melingkupi hidup kita sekalian. Hari ini kita bertemu kembali dalam renungan rohani benih Injil. Adapun judul renungan kita pada saat hari ini adalah menuntut pembalasan berarti mengambil hak Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang ke-19 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. Pada umumnya setiap manusia tidak terima kalau dia diperlakukan tidak baik, apalagi sampai diperlakukan dengan jahat. Naluri manusiawi kita selalu ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Bila perlu membalas lebih sakit dari apa yang dia lakukan kepada kita. Ada perasaan puas jika orang yang melukai hati kita menerima balasan atas perbuatan jahatnya kepada kita, baik yang kita lakukan sendiri ataupun karena konsekuensi dari perbuatannya. Luka hati dan kepahitan yang terus dibiarkan akan mendorong seseorang menginginkan pembalasan. Dia akan mencari waktu yang tepat untuk membalaskan dendamnya, sampai orang yang melukainya mendapat balasan yang setimpal atau lebih buruk dari apa yang kita alami. Pada tingkat kemarahan tertentu, ada orang membalaskan dendamnya dengan menghancurkan hidup bahkan sampai menghilangkan nyawa orang yang melukainya. Padahal, sekalipun seseorang berhasil membalaskan dendamnya dengan cara apapun, hal itu tidak akan menguntungkannya, melainkan akan menyusahkan dan merugikannya. Orang yang belum membalaskan dendamnya akan hidup dalam kemarahan dan kepahitan yang bisa berimbas ke seluruh area hidupnya, dan jika tidak ditangani sesegera mungkin, hal ini bisa merusak hubungan dengan sesama, merusak keluarga, pekerjaan, bahkan dalam kerohanian akan mengalami kehancuran. Membalas kejahatan dengan kejahatan bukan saja hanya merugikan dan merusak hidup kita, melainkan kita telah mengambil hak Tuhan, sebab pembalasan adalah haknya. Ketika kita membalas kejahatan orang lain, itu artinya kita telah mendahului atau melangkahi otoritas Tuhan dan telah melukai hatinya, sebab kita tidak menghormati perkataannya. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 30 berkata, "Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya." Seseorang yang menuntut pembalasan akan lebih jahat daripada orang yang melukai hatinya. Kenapa? Sebab saat kita menuntut pembalasan, itu sama halnya dengan kita berani melukai hati Allah. Sementara orang yang melukai hati kita, dia masih melukai hati sesamanya. Dengan kata lain, kita jadi bersalah kepada Allah, sementara orang yang melukai hati kita hanya bersalah kepada sesama manusia berdosa seperti kita. Di sisi lain, jika kita menginginkan pembalasan, itu sama saja kita tidak percaya kepada penghakimannya dan mencurigai Allah berlaku tidak adil dalam menghukum kejahatan. Sebagai contoh, ada orang yang main hakim sendiri akan kejahatan orang lain karena tidak percaya lagi kepada hukum yang berlaku. Sebab orang yang menjalankan hukum sering tidak berlaku adil saat mengadili kesalahan seseorang. Oleh sebab itu, sesakit dan sejahat apapun perlakuan orang lain kepada kita, bagian kita adalah melepaskan pengampunan dan kasih. Jangan pernah menginginkan pembalasan, sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Dia akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya masing-masing, dan akan membalaskan yang jahat kepada orang yang berbuat jahat, dan membalaskan yang baik kepada orang yang berbuat baik. Dan saat orang berbuat jahat kepada kita, itulah saatnya kita membalas dengan yang baik, agar kelak kita menerima yang baik dari Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 15 berkata, "Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang." Demikian renungan firman Tuhan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih buat kita semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan Tuhan Yesus memberkati.